Kelasnya lagi tinggal. Oke. Bon. Amet Pak, nggih monggo. Acara apa, Mas? Penyuluhan. Oh, penyuluhan. Kenapa nggak boleh dulu? Ya ora apa-apa sih. Kata-katanya dari Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dokter dari Puskesmas baru saja hadir. Yang saya hormati pula Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tegalombo. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dari SD Tegalombo 1 dan SD Tegalombo 2 yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kelas remaja hari ini. Dan tak lupa adik-adik kelas 5 yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam suasana yang cerah dan tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Yang sholli selalu kita alaihi. nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin Allahumma. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi, bisa bertemu lagi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tim Penggerak PKK di Desa Tegalombo, kemudian kepada Bu Krisni selaku bidang desa serta Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan hadir untuk acara remaja di Desa Tegalombo. Juga terima kasih buat adik-adik sekalian yang sudah mau ikut dalam kegiatan kelas remaja. Nah, mungkin sebelumnya perkenalan dulu. Masih ada yang ingat nggak sama saya? Masih ingat nggak? Enggak, padahal udah ketemu ya sama sekali. Dan kita perkenalan lagi ya. Nama saya Sylvia Ramawati dan teman saya Dr. Citra. Di sini kami dokter ISIP yang ada di Puskesmas Solo. Nah, hari ini kita itu mendapatkan kesempatan buat memberikan sedikit materi kepada adik-adik sekalian. Kalau sebelumnya masih ingat kita bahas apa? Tadi dari kantor temennya tentang apa? Tentang rokok, terus cuci tangan, sama tentang anemia. Masih ingat nggak itu anemia itu apa? Kekurangan apa yo? Sakit lempung, dokter ibu. Kekurangan? Dokter sakit lempung. Ada lempung bau. Zat besi yang penting ya, zat besi. Nah, ya kalau misalkan gejalanya masih ingat nggak apa yo? Ada berapa L? 5 L. Sama?
ya. Nah, jadi kali ini kita akan bahas anemia lagi, gak bahas saya rokok lagi. Hari ini kita bahas tentang anti kekerasan atau bullying. Ada yang pernah dengar nggak bullying itu apa? Iya, bullying itu apa? Pernah dengar, sering dengar nggak? Pernah. Tapi nanti kita kasih materi tentang bullying ya. Mungkin akan dijelaskan sama dokter kita. Didengarin semua ya. Jangan banyak salaman dulu. Ada 2 SD, ada 2 sekolah. Oke. Jadi tadi seperti dokter yang disampaikan, kita akan bahas tentang bullying. Ada yang tahu nggak bullying itu apa? Apa? Membuli teman, mengejek teman, apa lagi? Memukul, ya benar ya, benar semua. Nah, adik-adik di sini pasti sering nonton Doraemon, pasti tahu kan? Kartun Doraemon tahu. Siapa teman-teman Nobita? Doraemon, temannya di sekolah siapa? Nobita, temannya Nobita di sekolah siapa? Jaya. Ada Jaya dan Neo, tahu kan? Nah, adik-adik pasti waktu nonton kartun Doraemon pasti sering melihat Ambruk deh pancal kok. itu Ambruk. membuli Nobita atau memukul Nobita, mengejek atau bahkan dia mengambil darah milik Nobita. Nah, seperti itu. Nah, itu dalam kehidupan nyata disebut dengan bully atau perundungan ya. Nah, jadi bully itu perundungan ya. Nah, bully itu tindakan yang secara sengaja atau yang dilakukan secara berulang dengan tujuan merendahkan orang lain, merugikan orang lain, atau bahkan menyakiti orang lain. Ada yang pernah menghukum temannya? Gue kayaknya cah lempong. Ada yang pernah menghukum temannya? Ada. Dokternya lagi ngomong. Ada yang pernah ngejek temannya? Gon. Ada yang pernah dipukul berarti ya? Ada yang pernah diejek ya? Gimana rasanya dipukul coba? Ada yang ini, yang siapa namanya? Niken. Nah, ini kan sering diejek ya, pernah dipukul, diejek. Rasanya gimana kalau bisa diejek? Sakit hati kan? Benar, sedih. Kan kalau diejek, dipukul pasti rasanya sedih, sakit. Ya, siapa yang sering ejek? Gak boleh gitu ya. Nah, jadi siapa aja sih yang sering terkena bully, yang terkena perundungan itu siapa aja? Nah, biasanya orang yang sering terkena bully itu orang yang berbeda dari orang di sekitarnya, berbeda dari teman-temannya, bisa dari kondisi fisiknya, misalnya dia berkebutuhan khusus, atau misalnya dia mempunyai rambut yang berbeda, warna kulit berbeda, atau terlalu kurus, terlalu gemuk. Selain kondisi fisik juga bisa kepribadiannya, misalnya dia sering diam, pendiam orangnya, pemalu, tidak percaya diri, gitu. Terus juga karena kondisi akademik, jadi orang yang terkena bully ada juga karena kondisi akademiknya, misalnya dia terlalu pintar atau terlalu bodoh, jadinya dibully. Selain itu juga status ekonomi atau sosial, misal ada yang terlalu kaya atau ada yang terlalu miskin. Terus juga bisa karena golongan minoritas seperti beda budaya, sukunya berbeda, bahasa berbeda, atau bahkan agamanya berbeda. Nah, itu tadi golongan-golongan yang rentan terkena bully karena dia berbeda dari teman-temannya, berbeda dari orang yang di sekitarnya. Nah, selain itu juga penyebab bully itu apa aja sih? Kenapa sih jadi
korban yang dibully itu juga dia nantinya bisa jadi pembuli juga karena dia marah dan ini balas dendam. Terus yang kedua bisa karena merasa iri. Asta iri kok sama Nika Sariko. Kira. Terus bisa merasa iri. Karena merasa kalah saing. Merasa iri dengki, kalah saing, atau dia marah kepada si korban. Dan yang terakhir bisa karena kurangnya perhatian. Sayang dari keluarga gitu. Juga agar dianya diakui di kelompok, misalnya dia punya geng, ini ada geng-gengnya enggak ya. Caper bu. Semuanya temenan Berarti ya. materinya salah Pak, kalah kalau di kelompoknya dia diterima gitu. Nah, bentuk-bentuk bullying itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada bullying verbal, atau itu tindakan bullying dengan kata-kata, dengan ucapan yang tidak baik. Misalnya tadi mengejek. Nah, iya, atau memanggil julukan dengan nama orang tua itu kan tidak sopan, ya. Terus juga memfitnah. Nah, itu masuk dalam bullying verbal. Memfitnah seperti mengejek bentuk fisik itu nggak boleh. Selain bullying verbal ada juga bullying fisik. Nah, kalau bullying fisik ini dia tindakan bullying itu dengan menggunakan fisik atau kekerasan fisik ya. Contohnya menendang, memukul, menampar temannya ya. Nah, itu tadi bullying fisik. Selain bullying fisik juga ada bullying sosial ya. Nah, bullying sosial ini dilakukan di belakang korban. Misalnya dia menyebarkan fitnah, bisa dia menyebarkan fitnah tentang korban itu, atau menjelaskan korban di belakang, sehingga dia membuat korban itu dikucilkan, atau misalnya katakan dengan katakan sini, yang suka katakan sini temannya siapa, suka katakan sini, itu termasuk bullying sosial. Dan yang terakhir ada cyberbullying. Ada yang pernah dengar cyberbullying? Ada yang pernah dengar? Nah, jadi cyberbullying itu, karena di era sekarang, di era teknologi dan internet, nah seperti sekarang ini, jadi bully itu juga dapat terjadi di dunia maya, misalnya di sosial media, ataupun bisa terjadi melalui pesan pribadi, WhatsApp, SMS, ya, terus bisa di kolom komentar Instagramnya, Facebooknya, TikToknya, atau yang punya media online. Nah, itu kan bisa interaksi itu sama teman online. Nah, itu bisa juga terjadi cyberbullying, misalnya dia saling memfitnah. Nah, jadi ada juga sosial media punya semua yang sekarang ya. Punya TikTok, komen-komen, suka komen-komen di akun-akun orang, atau punya fake akun palsu punya, pura-pura nyaman, itu semua. Nah, itu juga kalau misalnya kita ada baca komentar yang jelek, memfitnah orang lain, itu juga termasuk dalam cyberbullying, masuk dalam pembulian juga, hate comment, mengomentari fisik orang. Nah, itu kan masuk juga ya bully kita. Jadi harus bijak dalam menggunakan sosial media. Jadi kalau misalnya Facebook, TikTok itu harus kita gunakan dengan baik. Jangan untuk mencela orang lain ya, jangan untuk ngata-ngatain orang lain ya. Nah, kita dalam sosial media juga kita harus bijak menggunakannya ya. Terus juga kalau misalnya adik-adik di sini ada yang menyaksikan atau melihat orang yang dibully, kita itu harus berani melapor ya, harus berani melaporkan ke kemana kalau misalnya jadi korban bully, ke guru ya. Jadi kalau misalnya ada yang korban bully atau
daripada melihat pembulian, sebaiknya kita lapor ke guru atau ke orang tua biar orang tua nanti bisa membantu, biar nanti bisa diatasi oleh guru ya, dan kita bisa memutuskan pembulian. Nah, jadi apapun bentuk fisik kita, apapun bentuk tubuh kita, bentuk fisik kita, warna kulit kita, agama kita, jenis rambut kita, bagaimanapun itu, kita semua sama. Kita semua setara sebagai manusia ya. Jadi jangan ada yang merasa lebih hebat ya, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain enggak? Paham ya? Oke, nanti akan dilanjutkan sama mengganggu, bukannya mengganggu orang lain. Jadi dalam artian bullying itu adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti, baik itu menyakiti secara fisik, mental, bahkan emosional atau psikologisnya. Yang biasanya orang-orang yang melakukan bullying itu adalah seseorang atau kelompok yang merasa dirinya itu kuat. Jadi merasa dirinya punya kekuasaan, punya kekuatan, sehingga dia membuli atau menyakiti orang lain yang dia anggap itu lemah. Entah itu lemah secara fisik atau mental, sehingga dengan pembuliannya itu korbannya itu akan menderita, akan sedih, akan sakit hati, ya betul, sakit hati. Nah, terus di dalam pembulian itu ada 3. Yang pertama itu adalah pelaku atau bully. Nah, pelakunya ini biasanya itu kalau di sekolahan itu siswa-siswa yang pertama sering bermasalah, misalnya suka bolos pelajaran, suka bolos sekolah. Nah, terus habis itu mungkin tadi sudah disebutkan pernah mendapatkan kekerasan atau sering dimarahi oleh orang tua di rumah, terus dia melampiaskan ke teman-temannya. Nah, terus apa lagi? Mereka itu ingin menunjukkan kalau dia itu punya kekuatan, punya kekuasaan buat lebih tinggi daripada orang lain. Nah, terus yang kedua apa? Ada victim atau korbannya. Nah, korbannya itu yang biasanya yang mereka anggap itu lemah, yang nggak bisa apa-apa, yang lemah, mungkin orangnya pendiam, orangnya nggak banyak temennya. Nah, itu biasanya jadi korban pembulian. Ya, sering bully temennya nggak ini? Sering nggak? Jangan ya. Jadi kalau kita punya teman yang pendiam, punya teman yang mungkin nggak banyak temannya, itu harus kita ajak buat berteman. Nah, terus yang terakhir itu ada namanya bystander. Bystander itu adalah orang lain yang menyaksikan pembulian. Jadi misalkan Aska nih bully Niken, nah orang teman-temannya itu melihat, itu namanya bystander ya. Itu contoh, jangan beneran ya, jangan dibully beneran, cuma contoh. Itu namanya bystander. Teman-temannya yang menyaksikan itu berarti namanya bystander. Nah, bystander itu ada 3 juga, ada yang malah ikut bantu dukung, ayo itu aja dibully orangnya kayak gitu juga Kak, teman-temannya. Iya, ayo temannya Asa. Nah, Tapi ya. Nah, itu contohnya. Dan juga ada yang cuma diem aja, temannya dibully, temannya diejek, diem aja, nggak ngomong, itu juga ada. Dan yang terakhir ada yang membela korban, jadi temannya dibantu dengan cara melapor ke guru. Nah, terus tadi udah dijelaskan ada berapa ya dari bentuk pembulian, ada berapa yuk? 5. Ada pembulian fisik, contohnya tadi apa? Itu adalah aktivitas seksual yang termasuk mengkritik. Contohnya seperti aktivitas seksual secara verbal atau dengan aktivitas cyber, yaitu melalui media sosial. Yang diinginkan di kita tuh nggak ingin kita mendapatkan kekerasan seksual. Atau kekerasan seksual itu adalah kegiatan seksual yang di dalamnya itu memiliki unsur paksaan, penindasan, pembunuhan, bahkan ancaman dari secara
pihak. Jadi misalkan si A ini mendapatkan kekerasan seksual, biasanya si A itu nggak mau melakukan, tetapi sama misalkan oleh orang lain itu dipaksa. Kalau misalkan dia nggak mau, dia diancam. Itu contoh seperti itu pengertian dari kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu ada dua, ada yang kontak dan non kontak. Kalau kontak itu secara sentuhan, sedangkan kalau non kontak itu secara verbal. Contohnya suka mengeluarkan kata-kata yang menyebutkan kata-kata yang harusnya nggak dikeluarkan. Kemudian mungkin kalau banyak laki-laki juga yang sering mengirim gambar-gambar yang tidak bagus, gambar atau video yang tidak bagus, yang mengarah ke arah apa? Corok, Bu. Ya, jorok, iya. Yang nggak boleh kalian tuh gaya yang satu nggak boleh. Jadi itu termasuk kekerasan seksual. Nah, kalian juga harus tahu bagian-bagian mana yang nggak boleh disentuh. Jadi entah itu perempuan atau laki-laki itu banyak yang mengalami kekerasan seksual. Jadi nggak cuma perempuan, juga sekarang beritanya juga banyak yang perempuan itu mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual, tetapi laki-laki juga bisa mendapatkan kekerasan seksual. Makanya kalian kan udah masih anak-anak atau udah remaja? Remaja. Udah dijelasin ya, kalau remaja itu pengalihan dari anak-anak ke dewasa. Jadi kalian tuh harus berarti banyak belajar, dan kalian harus mulai sekarang harus tahu bagian tubuh mana yang nggak boleh disentuh oleh orang lain, baik itu laki-laki atau perempuan itu sama. Yang pertama adalah bibir, ya. Kalau ada orang lain mau menyentuh bibir itu nggak boleh. Yang kedua itu adalah dada, bagian dada kalian nggak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bagian bokong, dan yang keempat adalah bagian kemaluan, ya. Nggak boleh itu. Jadi kemaluan atau kelamin itu nggak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, siapa sih yang boleh menyentuh? Kira-kira tahu nggak siapa? Diri kita sendiri atau orang tua, baik bapak atau ibu. Kemudian juga dokter atau pemeriksa. Contohnya kalau kalian lagi sakit, masa nggak boleh diperiksa? Boleh ada, boleh, tapi harus diawasi oleh orang tua, ya. Nah, kalau misalkan itu yang nggak boleh, itu yang boleh disentuh, tapi biasanya juga oleh orang tua disentuh ketika kalian dimandikan atau dibersihkan saat buang air besar. Tapi kan sekarang masih ada yang dimandikan orang tua? Sekarang sudah besar semua, ya. Pepi dimandi orang tua. Kemudian, gimana sih caranya biar kita itu terhindar dari kekerasan seksual atau pelecehan seksual? Akur, ya. Yang pertama, kalian harus bilang tidak. Tidak itu ada apa? Yang pertama, kalau ada orang lain mau menyentuh bagian-bagian pribadi kalian tadi, itu harus bilang apa? Bilang apa? Ya, nggak boleh ada orang mau pegang bagian-bagian pribadi kalian boleh itu nggak boleh. Jadi apa aja yang nggak boleh? Kemaluan sama bibir itu nggak boleh. Jadi kalian kalau ada orang mau menyentuh salah satu bagian itu nggak boleh, ya. Harus bilang enggak, ya. Nah, terus apa yang kedua? Kalau misalkan ada orang lain yang memaksa atau menyuruh kalian untuk membuka baju, meskipun itu hanya kancing baju, itu nggak boleh, ya. Jadi kalau misalkan ada orang lain, entah itu yang kita kenal ataupun nggak kenal, kok minta kita buatkan, mungkin yang cewek-cewek untuk mengangkat rok atau membuka baju, itu jangan, ya. Nah, yang terakhir itu kalau misalkan ada orang lain yang menunjukkan bagian tubuh pribadinya ke kita. Jadi contohnya si A ini menunjukkan bagian-bagian pribadi tadi, menunjukkan bagian bokong atau kemaluan ke kita, itu yang kita nggak boleh
Jadi kalau misalkan dia nggak dibully atau dia nggak membuli, itu kita harus punya kepercayaan diri, harus percaya diri, harus berani. Kalau kita diejek, kalau kita difitnah, itu kita harus melawan dengan lapor ke ibu guru atau bapak guru. Jangan si Asa ini lapor ngejekin si Ika itu ngejekin si anak, kan akhirnya nggak selesai. Jadi harus saling memaafkan, saling mengerti. Kalau misalkan nggak mau diejek, kalau diri kita aja nggak mau diejek, ya kita jangan mengejek orang lain. Kalau kita nggak mau difitnah sama orang lain, ya kita jangan memfitnah orang lain. Gitu ya. Dimaafin ya ini kan katanya. Dasarnya, tapi kalau pembulian itu hal yang dilarang, nggak boleh melakukan pembulian. Kalau yang tanya nih ya, yang tanya, ya udah satu aja. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk dokter dan yang kata kita bullying. Sudah paham betul ini? Kayaknya yang belakang bermain sendiri. Mas Yuda, paham betul Mas Yuda? Tadi ada berapa bentuknya Mas Yuda? Satu saja. Nah, lalu berarti mendengarkan. Satu apa Mas Yuda? Yang satu aja sudah. Sama. Berarti mendengarkan ya, alhamdulillah. Sudah paham semua tentang yang diberikan materi yang diberikan ya. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Walaupun kita berbeda dengan hati yang disampaikan oleh dokter, mau kulitnya hitam, mau putih, mau gendut, mau kurus, harus saling apa ya? Menghargai dan menghormati. Iya nih kalau dibully, karena kita semua sama. Lalu kalau sudah beda-beda. Terima kasih atas perhatiannya untuk adik-adik semua. Semoga disampaikan dapat bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga dapat bertemu kembali di bulan di tahun satu tahun lagi ya, kita bertemu lagi. Menikmati liburan sampai 1 tahun liburannya. Ya. 2008 sampai 2025. 2 tahun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.